Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Maulana Faroja bernama Aldin. Yang kedua, Arin Iftitah Fihani dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, mata kuliah Hadis Ahkam, dan dosen pengampunya Bapak Fuad Riyadi. Langsung saja, yang akan kami sampaikan yaitu hadis mengadukan perselisihan perkara kepada hakim. Menurut kami, hadis-hadis di bawah ini akan menyangkut tentang perselisihan perkara kepada hakim. Langsung saja, yaitu hadis yang pertama dari Buraidah 1410 yang berbunyi, An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qasatu salasah isnaini finnari wa akhidu fil jannah rajulu arafal haq faqad dobihi wa huwa fil jannah rajulu arafal haq falam yakdibih fajara fil hukum wa hum fil finnar wa rajul lam ya'rif haq faqad dolin nasi ala jahl wa hum finnar, yang artinya dari Buraidah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Qadli itu ada 3, 2 orang di neraka dan 1 orang di surga. 1 tahun kebenaran dan ia beri hukum dengannya, maka ia di surga. Dan 1 tahu kebenaran tetapi ia tidak menghukum dengannya, dan ia zalim dalam menghukum, maka ia di neraka. Dan 1 tidak tahu kebenaran tapi ia menghukum antara manusia dengan kebodohan, maka ia di neraka. Diriwayatkan dia oleh 4 dan disyahkan oleh hakim. Mufradatnya, jahil itu bodoh, lam ya'rif tidak tahu. Pengertian dari hadis di atas, hadis ini menjelaskan bahwa tidak akan ada hakim yang selamat dari api neraka kecuali mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan hakim yang mengetahui kebenaran dan tidak mengamalkannya sama saja dengan hakim yang tidak mengetahui kebenaran atau bodoh, yaitu sama-sama di neraka. Nah, yang poin selanjutnya, hakim yang masuk neraka itu ada 3. Yang pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan dia berhukum dia berhukum atau mengambil keputusan dengannya, maka ia di surga. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran namun dia menyimpang dari kebenaran itu, maka dia di neraka. Yang ketiga yaitu hakim yang tidak mengetahui kebenaran atau mengambil keputusan hukum bagi manusia atau atas dasar kebodohannya, maka ia di neraka. Pengertian dari hadis di atas atau hadis 1 ya. Jika ditilik dari dohir hadis tekstual, hakim yang memutuskan hukum tanpa dasar ilmu meskipun hasil keputusannya sesuai dengan kebenaran, dia tetap di neraka karena melepaskan keputusannya begitu saja tanpa mengetahui apakah keputusannya sesuai dengan kebenaran ataukah tidak. Dalam hadis ini terdapat peringatan agar hakim tidak berhukum tanpa pengetahuan atau berhukum dengan keputusan yang menyelisih kebenaran meskipun mengetahui kebenarannya. Maka kelompok hakim yang masuk surga hanyalah 1 yang berilmu dan mengamalkannya, sedangkan 2 kelompok lain masuk neraka. Yang kedua yaitu hadis dari Abu Hurairah yang berisi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man walil qad'u fa qad'u biha bil ghairi sikin, yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa diberi pekerjaan menghukum, berarti ia telah menyembelih dengan tidak pakai pisau. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 disahkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Mufradat dari hadis di atas atau hadis yang kedua, sikin yaitu pisau, dubin sembelih. Pengertian hadis di atas mengingatkan kepada siapapun yang menjadi hakim bahwa tugasnya itu merupakan amanat yang sangat berat. Apabila ia mampu memikul dengan benar, maka ia selamat. Tetapi bila ia tidak mampu, bahkan tidak memainkan hukum itu dengan semena-mena dan tidak memutuskan dengan benar, maka ia telah menjerumuskannya ke dalam jurang api neraka. Ijtihad dilakukan bagi perkara yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah
untuk memahaman dalil dari nas dalam Al-Quran atau Sunnah. Pengertian dari hadis, orang yang memutuskan hukuman bagi terdakwa disebut hakim. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan. Hakim disebut pula pelaksana undang-undang atau hukum di suatu negara Islam. Hakim dalam kaitan dengan peradilan Islam disebut qadhi. Jamaknya qudot. Sebagai pelaksana hukum, qadhi berusaha menyelesaikan perkara yang diperhadapkan padanya bagi yang menyangkut dengan hak-hak pribadi seorang atau kepentingan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Arin Iftitahfiani. Terima kasih. Hadis 3 dari Amr bin As 1413 yang berbunyi, wa an Amr bin al-Asri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun, muttafaqun alaihi. Artinya, dari Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya 2 pahala. Apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya 1 pahala. Muttafaqun alaih. Mufradat dari hadis tersebut, ajrun yang artinya membayar, akhto'a yang artinya kesalahan. C. Firman Allah dan sabda Rasul lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kebenaran daripada uraian ulama-ulama mazhab. Itu sebaiknya mempelajari Al-Quran dan hadis untuk memutuskan kasus yang terjadi dan tidak perlu untuk memusingkan perselisihan ulama fikih yang taklid dan ikut-ikutan. Dari dalil di atas bisa dipahami bahwa adanya keleluasan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada seseorang atau mujtahid untuk mengeluarkan hukum atau memutus sebuah perkara melalui ketetapan hukum dengan cara berusaha sekuat tenaga. Akal dan pikiran menggali sumber-sumber nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, agar mencapai sebuah kebenaran bersifat adil. Mufradat dari hadis tersebut, asma'u mendengarkan, litu'ata yang artinya bagian. Arti dari hadis tersebut adalah dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau sekalian selalu mengadukan persengketaan kepadaku. Bisa jadi sebagian darimu lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lainnya. Lalu aku memutuskan untuknya seperti yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku berikan kepadanya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, sebenarnya aku telah mengambil sepotong api neraka untuknya. Muttafaqun alaih. Kandungan hadis di atas menurut Muhammad Luqman As-Salafi dalam kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu A. Hukum pada setiap peristiwa hanya satu menurut Allah. Hukum itu terkadang ditemukan oleh orang-orang yang mencurahkan kemampuannya dan mengarahkan ke seluruh kekuatannya. Apabila berhasil menemukan kebenaran itu, akan memperoleh 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Adapun orang yang salah memperoleh 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. B. Wajib mengarahkan kemampuan dan mencurahkan akal pikiran bagi hakim untuk mencari hukum. Jika hakim mengambil keputusan tanpa berpikir mencari kebenaran, maka perlu diingatkan ia akan berdosa. Hadis keempat dari Ummu Salamah 1417 yang berbunyi, wa an Ammi Salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa aqdiya lahu ala nahwin
mimma asma' minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqta'u lahu qit'ata minan nar. Muttafaqun alaih. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya dan teman saya sampaikan semoga berguna bagi diri saya dan bagi teman-teman pada khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.